persiapkan Alkitab kita dan kita membuka di dalam Lukas pasal 18. Satu bagian Alkitab di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-43. Lukas 18 ayat yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-43. Mari bersama-sama kita semua membacakan ayat ini. Dibacakan mulai dari judulnya dan kemudian kita membaca sampai pada ayat yang ke-43. Mari bersama-sama dengan bersuara kita membacakan ayat ini di dalam Lukas 18 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-43. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Puji nama Tuhan. Pembacaan yang kita baca diberikan judul melalui peristiwa ini, yaitu Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Saya mau membawa kita dalam satu judul perenungan di pagi hari ini, yaitu tindakan yang mendatangkan keberhasilan dan berdampak. Tindakan yang mendatangkan keberhasilan dan berdampak. Dari pembacaan yang kita baca, kisah ini juga dicatat di dalam bagian Injil yang lain. Misalnya juga ada di dalam Matius, kemudian ada juga di dalam Injil Markus tentang kisah yang sama yang dicatat bersama-sama dalam ketiga bagian kitab Injil. Nah, kita mengangkat atau kita baca dari bagian Lukas pasal 18 mulai ayat 35 sampai 43 ini. Nah, pembacaan firman Tuhan yang kita baca ini merupakan kisah mujizat, salah satu mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu dia menyembuhkan seorang yang buta. Nah, dalam kisah ini kalau kita membaca, kita melihat bahwa orang buta ini memiliki profesi sebagai pengemis, seorang pengemis yang duduk di pinggir jalan kota Yeriko. Dan kita tahu bersama, karena dia seorang yang buta, mungkin tidak ada pilihan lain bagi dia pada waktu itu selain daripada dia menjadi seorang pengemis. Kemudian kita tahu bersama bahwa seorang pengemis hidup dari belas kasihan orang lain, ya. Bergantung daripada belas kasihan orang lain. Nah, profesi ini ya yang dijalani oleh seorang buta ini yang duduk di pinggir jalan kota Yeriko dalam pembacaan kita adalah profesi, saya percaya tidak diharapkan oleh orang buta tersebut untuk dia memiliki profesi tersebut, ya. Tidak diharapkan, tidak dicita-citakan, bahkan oleh siapapun juga. Adakah orang yang bercita-cita ingin menjadi seorang pengemis? Saya percaya bahwa tidak ada yang berharap,
yang bercita-cita untuk menjadi seorang pengemis. Demikian pula seorang buta ini pasti dia tidak pernah berharap dan dia tidak pernah mencita-citakan, dia tidak pernah merencanakan untuk menjalani kehidupan seperti yang dia jalani pada waktu itu, yaitu menjadi seorang pengemis yang duduk di pinggir jalan kota Yeriko. Keadaannya lah yang membuat dia akhirnya berprofesi atau memilih profesi sebagai seorang pengemis karena dalam keadaannya yang buta pada waktu itu. Jadi dalam profesinya itu, dari hari ke hari dia hanya mengharapkan supaya apa? Supaya ada orang-orang yang berbelas kasihan kepadanya, memberikan kepadanya baik bentuk uang maupun makanan. Ya. Inilah pekerjaan, inilah profesinya sebagai seorang pengemis yang mengharapkan belas kasihan daripada orang lain. Ya. Bahkan profesi ini, saudara, tentunya atau keberadaan seperti ini tidak diharapkan oleh orang, dan tentunya tidak ada orang yang memperhitungkan keberadaan daripada seorang buta ini. Namun dari pembacaan Alkitab, dari kisah yang kita baca ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai pada hari ini kita membaca, kita mempelajari kisah ini, dan kita menemukan ada seorang yang buta di kota Yeriko yang mengalami satu hal yang luar biasa. Seorang pengemis yang tidak dikenal, saudara, yang tidak diperhitungkan keberadaannya, ya, tidak terkenal di mana-mana karena dia bukanlah seorang artis terkenal, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun siapa yang menyangka bahwa seorang pengemis ini yang tidak pernah dianggap, yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya di masyarakat, justru dia akan menjadi satu sosok yang terkenal, yang kita bisa pelajari sampai hari ini. Ya. Ketika orang-orang membaca kisah ini, orang-orang akan mengingat, ya, ada seorang pengemis yang buta, yang duduk di pinggir jalan kota Yeriko. Ya, saudara, satu hal yang luar biasa. Bahkan dia menjadi seorang yang bisa dikenal melalui peristiwa yang dicatat dalam kisah Alkitab ini, melalui perjumpaannya dengan sebuah pribadi, dengan seorang pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dan kita percaya bahwa dia mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya, tidak lepas daripada tindakannya untuk mewujudkan harapan-harapannya. Karena itu kita mau mempelajari dari seorang yang tidak dianggap di masyarakat, yaitu seorang buta yang berprofesi apa? Pengemis lagi. Namun kita mau melihat, kita mau belajar. Dari sini kita mau mengingat bahwa dari siapapun kita bisa belajar, ya, kita bisa belajar dari siapapun, saudara. Kalau kita melihat di dalam pelajaran atau pembacaan firman, Tuhan Yesus mengajar untuk belajar daripada anak kecil. Ya, Tuhan Yesus juga dalam firman-Nya juga mengajar untuk kita belajar, ya, dari banyak hal, saudara, dari peristiwa-peristiwa, dari siapapun. Ya, dalam firman juga belajar kepada semut. Jadi dari siapapun kita bisa belajar, ya. Jangan kita menganggap diri hebat, kemudian kita tidak mau belajar dari orang lain, ya, apalagi orang yang kita anggap lebih rendah daripada kita. Nah, kalau hari ini kita membaca firman Tuhan, kita mau belajar daripada seorang pengemis ini. Nah, apa yang kita perlu belajar dari seorang pengemis ini? Ya, ternyata ada hal yang bisa kita pelajari dari seorang pengemis ini ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika dia mau mewujudkan harapannya dari peristiwa yang kita baca pagi ini. Mari kita mau melihat, saudara,
Apa yang dilakukan oleh seorang pengemis buta ini yang membawa dia kepada satu keberhasilan dan memberikan dampak kepada lingkungan sekitarnya ketika dia melakukan hal-hal yang dilakukan oleh pengemis buta ini yang kita mau pelajari bersama. Pertama, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-36, waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Ya saudara, kalau saya baca dari ayat 35, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Nah, dari sini kita melihat bahwa orang buta ini tidak hanya duduk diam saja, tidak hanya sekedar dia saya sebagai pengemis dan tidak mau tahu dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Saudara, dari sini kita mau belajar bahwa ada tindakan yang membuat orang buta ini mengalami keberhasilan. Yang pertama adalah dia tanggap dengan situasi yang ada di sekelilingnya. Ketika ada orang banyak yang lewat, dia tidak berdiam tapi dia berkata, apa itu? Dia mencari informasi, ya. Ini dia tanggap dengan situasi di sekelilingnya, saudara, ya. Kemudian yang kedua, dalam ayat yang ke-37 sampai 38 di sana dikatakan, kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, tadi dia tanggap dengan situasi di sekelilingnya. Yang berikut, yang kedua adalah dia mempergunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Setelah dia mencari informasi, pastinya dia juga sudah banyak mendengar tentang pribadi Yesus itu. Dan dia tahu bahwa Yesus ini berkuasa, punya mujizat ya yang dapat dia andalkan, sehingga pada waktu itu ini kesempatan, ya. Ini kesempatan waktu Yesus lewat di sini dan dia mempergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga dikatakan di dalam ayat 37 sampai ayatnya yang ke-38, waktu orang bilang itu adalah Yesus orang Nazaret, dia langsung berseru berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Luar biasa, saudara. Jadi dia mempergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Pada waktu Yesus ada di sana, dia mempergunakan kesempatan itu dan berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu saudara sekalian, jangan pernah lewatkan kesempatan ketika Tuhan mau melawat kita. Amin. Ketika Tuhan mau melawat kita, ketika Tuhan hadir, mari kita mempergunakan kesempatan yang ada. Demikian pula ketika kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa beribadah, untuk kita masih bisa beraktivitas, untuk kita bisa melakukan segala hal, mari kita pergunakan kesempatan yang ada untuk kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Seperti seorang buta ini, waktu Yesus lewat, dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia tahu inilah saatnya, inilah kesempatan yang dinanti-nantikan untuk dia bisa mengalami mujizat. Amin. Jadi yang pertama, dia tanggap dengan situasi yang ada. Kalau dia tidak bertanya-tanya, saudara, dia cuma diam. Dia cuma tahu ya pokoknya orang lewat, ya. Dia tidak mau tahu karena kita buta, pokoknya orang lewat, minta sedekah, minta belas kasihan orang lain. Tapi pada waktu itu dia tanggap, dia mencari informasi, ada apa ini? Ya, oh Yesus orang Nazaret lewat. Wah, ini kesempatan. Kemudian dia mempergunakan kesempatan itu, saudara. Ya. Ini tindakan-tindakan dari orang buta ini yang bisa kita ambil pelajaran untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita mulai mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami keberhasilan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, saudara, apakah pada saat itu, pada waktu dia berteriak,
dia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Apa yang dia harapkan itu langsung tercapai, saudara. Di sini kita melihat ada tantangan yang dihadapi oleh orang buta itu. Ya, kita baca di dalam ayatnya yang ke-39 hingga ayatnya yang ke-40. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Amin. Jadi karena ini kesempatan yang tidak boleh dilewatkan, ya, dia telah mempergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian saudara, hal yang berikut yang dilakukan oleh sikap yang ditunjukkan oleh orang buta ini, pengemis buta ini, adalah dia pantang menyerah. Amin. Dan dia pergunakan kesempatan ini. Kapan lagi? Inilah kesempatan, inilah saatnya. Waktu Yesus ada, Yesus lewat, dia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dan dia menerima tantangan, saudara. Ada orang-orang yang menegur dia supaya dia diam, saudara, ya. Supaya dia tidak babataria di situ. Yaitu mungkin bagi sebagian orang, mereka menganggap itu sebagai hal yang mengganggu, ya. Babataria, ya. Nah, waktu Yesus guru lewat, apa ada babataria? Ini banyak orang. Namun saudara, teguran orang-orang yang ada di sekeliling Yesus pada waktu itu tidak menghentikan dia untuk boleh mempergunakan kesempatan itu. Dia tetap berseru, bahkan dikatakan semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bukan dia sekecil DP suara, tetapi dikatakan di situ semakin keras dia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Saudara, ada banyak hal yang dapat menjadi penghalang atau tantangan dalam kehidupan kita untuk kita mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apapun itu, saudara, ya, ada banyak hal ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita mau dekat dengan Tuhan, ketika kita mau mengalami pertolongan Tuhan, ada banyak hal yang bisa menjadi halangan, menjadi tantangan, bisa menjadi penghalang dalam hidup kita untuk kita mengalami, untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Seperti yang dialami oleh orang buta ini, saudara. Yaitu ada orang-orang di sekitar yang menjadi penghalang dia. Mereka menegur dia. Artinya juga boleh dikatakan mereka menghalangi dia untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, apa yang menjadi penghalang kita hari-hari ini untuk datang kepada Tuhan Yesus? Waktu saudara mungkin mau berseru kepada Tuhan Yesus, ada hal-hal yang membuat saudara akhirnya saudara menyerah dan tidak mau datang kepada Tuhan. Mungkin saudara sudah berteriak dalam doa saudara 1-2 kali, ya, berdoa, tidak ada, Tuhan Yesus tidak dengar, ya. Tuhan Yesus tidak mendengar. Mungkin pikiran kita, aduh, kita sudah sekian lama berdoa, Tuhan Yesus sepertinya tidak jawab-jawab, sepertinya Tuhan Yesus cuek, ya. Akhirnya apa? Ini menjadi satu penghalang bagi kita dan kita berhenti. Nggak usah berdoa. Jadi seperti itu, seperti gambaran ini, orang bilang, "Badiam jongana." Badiam, jangan bapak ribut. Kalau dia hanya berpikir, ya sudah Jo, kita menjadi pengganggu. Ya, sama dengan kita waktu kita berdoa, kemudian kita berpikir bahwa Yesus tidak dengar, Yesus cuek. Sekian lama kita berdoa, sekian waktu kita berdoa, kok nyanda ada. Sepertinya jawaban, sepertinya mujizat. Ya berhenti saja, itu menghalangi saudara untuk mengalami mujizat Tuhan. Karena itu jangan pernah menyerah. Sebagaimana orang buta ini, dia justru semakin apa? Semakin keras berseru kepada Yesus. Artinya apa? Semakin cari Tuhan hari-hari ini, amin. Apapun penghalang yang menghalangimu hari-hari ini untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, saudara justru harus tetap terus membawa hidup saudara untuk tetap, ya,
datang kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Semakin keras usaha kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Semakin banyak, semakin keras, semakin dahsyat tantangan yang ada untuk menghalangi kita berjumpa dengan Tuhan, seharusnya juga semakin juga kuat motivasi kita, usaha kita untuk membawa kehidupan kita mau dekat dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Amin. Jangan pernah menyerah untuk mau datang kepada Tuhan. Kita lihat dari orang buta ini, dia pantang menyerah, ya. Orang boleh menghalangi dia untuk berseru kepada Tuhan, namun itu tidak menghalangi dia. Dia tetap semakin keras berseru kepada Tuhan. Nah, saudara, apa lagi yang dapat kita pelajari dari pengemis buta ini? Di dalam Lukas 18 ayat yang ke-41, ya, kita lihat akhirnya, saudara, apa yang terjadi? Mulai ayat 40, ya, kita baca. Dikatakan di situ, lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Saudara, kita lihat bersama bahwa pada waktu orang buta ini, dia tanggap dengan situasi di sekelilingnya. Dia mempergunakan kesempatan yang ada dengan sebaiknya. Dengan penuh sikap pantang menyerah, kita melihat akhirnya apa, saudara? Tindakannya itu membuat Yesus dikatakan berhenti. Jadi ada hasil dari usaha yang dilakukan oleh pengemis buta ini. Yesus berhenti dan Yesus menyuruh apa? Orang membawanya. Bawa dia, ya. Mereka membawa orang buta itu dekat kepada Yesus. Dan Yesus bertanya kepada orang buta ini, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Hal yang berikut yang kita dapat pelajari, sikap yang ditunjukkan oleh orang buta ini. Dia bisa saja meminta makanan, bisa meminta mungkin uang, ya saudara. Tapi dia tahu, ya, karena dia sudah dengar kisah-kisah dari orang lain, ya. Makanya dia berseru, ya, dia sudah mendengar tentang pribadi Yesus ini. Dan saya percaya bahwa dia tahu bahwa Yesus ini sanggup melakukan apapun. Nah, namun dari sikap orang buta ini, yang waktu Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dia berkata apa, saudara? Tuhan, supaya aku dapat melihat. Dia jujur apa adanya. Dan dia tahu itulah yang dia perlukan, saudara. Dia bisa meminta hal-hal yang lain. Tetapi satu hal yang dia minta, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Amin. Saudara mungkin tidak buta secara jasmani, ya saudara, seperti orang buta ini. Saudara mungkin tidak atau bukanlah seorang pengemis yang duduk di pinggir jalan seperti orang buta ini. Namun bisa saja saudara hampir sama dengan orang buta ini. Ada dalam posisi yang tidak diharapkan, tidak dianggap, tidak dipedulikan oleh orang lain, dianggap remeh oleh orang lain, ya. Dikesampingkan, dikucilkan. Dan mungkin saudara, ya saya katakan tidak buta secara jasmani, namun mata iman, mata rohani saudara tertutup. Nah, ini yang perlu kita minta kepada Tuhan, supaya Tuhan membukakan, mencelikan mata iman kita,
mata rohani kita hari-hari ini, untuk dapat melihat dengan benar, untuk dapat memperhatikan dengan benar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di hari-hari ini. Dan pada waktu dia jujur, dia apa adanya terhadap kehidupannya, dia hanya minta kepada Tuhan supaya dia bisa melihat. Dan kita melihat juga, saudara, yang dilihat oleh Tuhan Yesus dalam pribadi orang buta ini, dikatakan di dalam ayat 42. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita lihat bersama bahwa mujizat terjadi saat kuasa Tuhan bekerja dengan iman kita. Amin. Waktu saudara memiliki iman kepada kuasa Tuhan, maka kuasa Tuhan akan dialirkan dalam kehidupan saudara. Apa yang dilihat Tuhan dalam pribadi orang buta ini, yaitu dia melihat bahwa orang buta ini memiliki iman. Dia beriman kepada Kristus Yesus yang sanggup mengadakan mujizat. Amin. Apakah kita masih beriman dengan sungguh, saudara, ya? Bukan hanya sebatas perkataan bahwa saya orang beriman, saya percaya, saya beriman kepada Tuhan Yesus, dia sanggup. Apakah saudara benar-benar beriman dengan sungguh bahwa dia masih sanggup untuk melakukan segalanya? Ya. Kita melihat bahwa mujizat terjadi dan selalu dalam perkataan-perkataan Tuhan Yesus, dalam beberapa peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, imanmu yang menyembuhkan engkau. Dikatakan dalam ayat ini, imanmu telah menyelamatkan engkau, saudara. Kita perlu memiliki iman yang bekerja sama dengan kuasa Tuhan, yang menghasilkan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Bangkitkan iman, saudara, karena imannya yang mendorong dia untuk tetap berseru kepada Yesus, untuk dia mengalami mujizat Tuhan. Karena imannya itulah yang mendorong dia untuk tidak menyerah sekalipun ada tantangan. Biarlah pun iman kita kepada Tuhan yang sungguh ini akan membuat kita tidak pernah menyerah, dan kita selalu melihat dan mempergunakan kesempatan yang Tuhan beri bagi kita, ya, untuk bisa berjumpa dengan Tuhan dan mengalami pertolongannya. Dari tindakan-tindakan orang buta ini, saudara, kita melihat bahwa sikapnya ini membuat Yesus tergerak oleh belas kasihan. Matius 20, dalam bagian yang lain kita baca dalam Matius 20 ayatnya yang ke-34. Matius pasal 20 ayatnya yang ke-34, di sana dikatakan apa? Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Dikatakan maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dari sikapnya ini membuat berdampak apa, saudara? Dari tindakan-tindakannya tadi, yaitu tanggap dengan situasi di sekeliling, mempergunakan kesempatan dengan sebaiknya, pantang menyerah, jujur apa adanya, memiliki iman kepada Yesus, membuat apa, saudara? Memberi dampak. Akhirnya Yesus tergerak oleh belas kasihan. Amin. Saudara, membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Biarlah kehidupan kita pun bisa menggerakkan hati Yesus, menggerakkan hati Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Amin. Saudara, akhirnya Yesus tergerak oleh belas kasihan, dan kemudian dari tindakan-tindakan dari orang buta ini, mujizat terjadi, dan dia boleh memperoleh apa yang dia butuhkan, yaitu dia dapat melihat. Haleluya. Saudara, kalau dia hanya berputus asa saja, tidak tanggap dengan situasi di sekeliling, pada waktu dia berteriak, kemudian orang tegur, langsung dia down, dia menyerah, saudara. Akhirnya, sudahlah. Ya, dia tidak akan mengalami ini. Dia tidak akan bisa mengalami mujizat. Dan yang berikut,
tindakannya ini yang menghasilkan mujizat terjadi dalam hidupnya, akhirnya berdampak apa, saudara? Kalau kita membaca dalam ayat 43 dari pembacaan kita tadi, di dalam kitab Lukas, ya, apa yang terjadi? Ya, di dalam Lukas tadi 18. Dalam ayat 43 dikatakan, dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Kita lihat dari tindakannya itu yang membuat dia mengalami mujizat. Berdampak apa? Berdampak kepada seluruh rakyat. Akhirnya apa? Dikatakan memuliakan Allah. Orang buta, pengemis buta yang hanya dikenal pada waktu itu sebagai seorang pengemis yang duduk-duduk di pinggir jalan memohon belas kasihan daripada orang lain, akhirnya membawa orang-orang boleh memuliakan Allah. Amin. Dan hari ini pun ketika kita mempelajari kisahnya, ketika kita membaca dan merenungkan kisah ini, kembali orang lumpuh, orang buta yang menjadi pengemis di kota Yeriko itu kita kembali mengingat. Dia kembali ya menjadi satu pelajaran bagi kita. Dan ini luar biasa. Dan siapa sangka ya bahwa orang buta yang ada di kota Yeriko, yang pekerjaannya cuma sebagai seorang pengemis, itu tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan, kisahnya yang bisa kita pelajari sampai pada hari ini. Saudara, pagi hari ini saya mau katakan kepada kita, pada waktu kita bertindak dengan tepat dan benar di saat yang tepat, maka akan memberikan hasil yang dahsyat. Amin. Pada waktu kita bertindak dengan tepat dan benar di saat yang tepat, maka itu akan memberikan hasil yang dahsyat, luar biasa. Jadi saudara, mari kita boleh mengambil atau mempelajari sikap-sikap dari seorang yang buta ini, untuk kita boleh mengalami mujizat Tuhan di hari-hari ini. Saya katakan tadi, mungkin engkau ya bukanlah berprofesi sebagai seorang pengemis. Engkau tidak buta secara jasmani. Tapi mungkin engkau sama seperti profesi pengemis ini, yaitu tidak dianggap, engkau mungkin tidak dipedulikan, ya. Engkau mungkin dikucilkan, dianggap remeh oleh orang lain, ya. Namun ketika engkau berjumpa dengan satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, maka kehidupanmu akan berubah, kehidupanmu akan berbeda. Amin. Kehidupanmu akan menjadi berkat buat orang lain dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Mari datang kepada Tuhan, biar mata rohani kita selalu tercelip, mata iman kita selalu terbuka. Kita terus memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan, supaya Tuhan benar-benar tergerak oleh belas kasihan melihat kehidupan kita. Orang boleh tidak menganggap kehidupan kita. Orang boleh menjadi penghalang dalam kita mendekat kepada Tuhan. Tetapi jangan jadikan itu menghalangi kita untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Tetapi mari jadikan penghalang-penghalang itu justru sebagai motivasi bagi kita untuk tetap terus semakin kuat, semakin giat lagi untuk mencari Tuhan di hari-hari ini dan mengalami Tuhan. Amin. Ada banyak hal yang bisa membuat kita akhirnya menyerah dan tidak datang kepada Tuhan, tidak mendekat lagi kepada Tuhan, jauh dari Tuhan.
namun kita belajar dari seorang pengemis buta ini. Biarlah kehidupan kita akan terus mempergunakan kesempatan yang ada. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Mari kita pakai. Inilah saatnya, inilah waktunya untuk kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah situasi, keadaan yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita bertindak dengan tepat. Mari kita bertindak dengan benar. Kita melihat, mempergunakan kesempatan yang ada, supaya kita mengalami keberhasilan dan kita boleh berdampak bagi orang lain, terutama mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji akan nama Tuhan. Biarlah perenungan firman Tuhan kita di pagi menjelang siang hari ini boleh memberikan pemahaman yang baru bagi kita. Lewat kisah yang sama mungkin yang sudah kita dengar, kita pelajari, tetapi kita boleh mengambil pelajaran dari kisah ini. Belajar, saya katakan tadi, kita belajar dari siapapun ya. Jadi jangan pernah menganggap kalau kita yang paling di atas, kita tidak mau belajar kepada orang-orang yang ada di bawah kita, atau orang-orang yang kita anggap lebih rendah dari kita. Bahkan Tuhan suruh belajar kita kepada semut. Suruh belajar kita kepada apa? Semut, saudara, kepada hewan ya, yang terkecil, semut ya. Jadi saudara, mari kita dengan penuh kerendahan hati selalu mau belajar dari siapapun, termasuk orang-orang yang mungkin lebih rendah kehidupannya daripada kita ya. Buka hatimu selalu untuk dengan penuh kerendahan hati mau diajar oleh Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, ataupun dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mau belajar, Tuhan bentuklah aku. Saya percaya dan menyadari bahwa kita semua, sebagaimana firman Tuhan, bahwa kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Tidak ada satupun yang benar. Kita ada hanya karena dibenarkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu, biarlah kita selalu menjadi pribadi-pribadi yang saya katakan memiliki kerendahan hati, jangan sombong ya dalam hidup ini. Siapakah kita ini? Kita hanya ada karena kasih karunia Tuhan. Kita dibenarkan hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya mau berdoa buat kita semua. Kita mau menyatukan hati, meresponi setiap kebenaran firman Tuhan yang datang bagi kita di saat ini. Mari kita meneduhkan hati di hadapan hadirat Tuhan saat ini. Apapun keberadaanmu saat ini, Dia tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Dia tahu apa yang dibutuhkan oleh engkau saat ini. Mari datang di hadapan Tuhan. Pergunakan kesempatan ini untuk engkau mengalami Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan telah beri dalam hidupmu, untuk engkau melewatkan mujizat Tuhan yang kau akan alami dalam kehidupanmu. Mari datang kepada Tuhan saat ini. Berseru kepada Yesus. Panggil nama Yesus, nama yang berkuasa. Mohon belas kasihan Tuhan, sebagaimana seorang buta ini yang berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bahkan dia semakin keras berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sehingga Yesus pun berhenti dan tergerak oleh belas kasihan, memanggil orang buta ini untuk datang dekat kepadanya dan memberi jawaban akan apa yang menjadi kebutuhannya. Demikian pula kita, mari kita datang berseru kepada Tuhan Yesus. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan saat ini. Mari kita mau dengan penuh kerendahan hati datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kami lemah, kami terbatas, kami tidak berdaya tanpa Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau datang kepadamu saat ini.
di tengah-tengah keterbatasan kami manusia, di tengah-tengah kekurangan kami manusia. Kami lemah, tidak berdaya, namun kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang sanggup dan mampu untuk menolong kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami ketika kami mungkin selama ini mengandalkan kekuatan kami manusia. Selama ini Tuhan, kami hanya mengandalkan apa yang ada dalam kehidupan kami, dan kami melupakan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau datang di hadapan hadirat-Mu saat ini. Biarlah Engkau mengampuni kami, Engkau menguduskan kami. Berkenanlah dalam hidup kami, menjadikan kami pribadi-pribadi yang boleh memberi dampak yang baik, yang mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, dalam keberadaan kehidupan kami, mungkin ada saat-saat di mana kami merasa kami dikucilkan. Mungkin ada saat-saat di mana kami merasa kami tidak dianggap. Namun Tuhan, kami percaya ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Ada Tuhan yang menolong kami. Ada Tuhan yang menyertai kami dan tidak akan membiarkan kehidupan kami. Karena itu Bapa, kami datang kepadamu saat ini. Siapapun kami dan apapun persoalan, masalah, kebutuhan kami, mari Engkau menjamah kami dimanapun kami berada saat ini, yang sedang bersama-sama beribadah dengan segenap hati. Tuhan, Engkau jamah, Engkau lawat, Engkau pulihkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu di dalam keberadaan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah segala firman-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, tergenapi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang Engkau sudah nyatakan bagi kami saat ini. Memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami meletakkan seluruh kehidupan kami untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati kita. Tetap terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan, dan jangan pernah menyerah. Pergunakan kesempatan hidup yang Tuhan sudah beri untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya.